Sobat Finansial. Apa kabar? Kali ini kita akan kembali membahas isu yang sedang hangat di masyarakat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, atau PPN menjadi 12%. Perlukah kita khawatir? Yuk, kita bahas tuntas dengan bahasa yang mudah dipahami. PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa. Saat kita belanja, harga barang sudah termasuk PPN. Mulai Januari 2025, tarif PPN akan naik menjadi 12%. Ini kebijakan yang dirancang sejak 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan ini sebenarnya sudah dimulai pada April 2022, dari 10% menjadi 11%. Tapi, apa dampaknya bagi kita sebagai konsumen? Mari kita lihat secara lebih mendalam. Berita baiknya, tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, dan sayur-sayuran bebas dari PPN. Layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum juga tidak kena PPN. Selain itu, makanan di restoran, hiburan, seperti konser atau bioskop, dan sewa kamar hotel dikenakan pajak daerah, bukan PPN. Jadi, kenaikan ini tidak langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Wajar jika kita khawatir kenaikan PPN akan membuat harga barang melambung. Namun, data menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022 tidak menyebabkan inflasi berkepanjangan. Tingkat inflasi bahkan turun dari 5,51% pada 2022 menjadi 2,61% pada 2023. Ini menunjukkan bahwa harga barang cenderung beradaptasi dalam jangka panjang. Kenaikan PPN juga tidak berdampak negatif pada pengangguran. Faktanya, tingkat pengangguran pada Agustus 2024 sebesar 4,91%, lebih rendah dibanding 5,23% pada 2019 sebelum pandemi. Artinya, kenaikan tarif PPN bukanlah faktor tunggal yang menentukan kesehatan ekonomi, terutama jika kebijakan lainnya mendukung stabilitas pasar kerja. Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi. Setelah tarif PPN naik menjadi 11%, pertumbuhan ekonomi justru meningkat dari 5,02% pada 2019 menjadi 5,31% pada 2022. Jadi, ekonomi kita tetap tangguh. Pemerintah juga mengimbangi dampak kenaikan PPN dengan kebijakan, seperti menaikkan upah minimum regional untuk menjaga daya beli masyarakat. Mengapa kenaikan PPN ini diperlukan? Jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan fiskal. Dengan tambahan penerimaan pajak, pemerintah bisa mendanai program-program besar, seperti makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Pada 2025, anggaran belanja negara dipatok sebesar Rp3.613 triliun, naik 8,6% dari 2024. Target penerimaan pajak juga meningkat menjadi Rp2.189 triliun, pertama kalinya menembus angka Rp2.000 triliun. Sobat, dampak kenaikan PPN memang ada, terutama pada barang dan jasa yang dikenakan pajak. Tapi, pemerintah juga memberikan pengecualian untuk barang-barang esensial yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, dampak langsungnya terhadap kebutuhan sehari-hari kita sebenarnya cukup terbatas. Sebagai konsumen, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih bijak mengelola keuangan. Mulai dari mencatat pengeluaran, hingga memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ingat, tujuan utama kita adalah menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pengeluaran tetap terkendali. Berikut beberapa tips praktis untuk menghadapi kenaikan PPN. Pertama, prioritaskan belanja barang kebutuhan pokok. Kedua, cari alternatif barang dengan harga lebih terjangkau. Ketiga, manfaatkan diskon dan promo saat berbelanja. Selain itu, pertimbangkan untuk mulai menabung lebih banyak, atau berinvestasi agar keuangan sobat tetap sehat dalam jangka panjang. Kenaikan PPN menjadi 12% mungkin terasa memberatkan di awal, tetapi data menunjukkan bahwa dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat bisa diatasi dengan baik. Yang terpenting adalah kita tetap bijak dalam mengelola pengeluaran dan mengambil keputusan. Bagaimana pendapat sobat tentang kenaikan PPN ini? Apakah menurut sobat, ini langkah yang tepat untuk mendukung pembangunan negara? Tulis pendapat sobat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya sobat tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu sobat menghadapi perubahan ekonomi dengan menjadi lebih percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya.